Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Yatullah dengan NIM 22074034. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas besar saya dengan mata kuliah manajemen industri tentang project scheduling atau membuat diagram PER atau CPM dan diagram precedency. Jelaskan diagramnya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan yang contoh soalnya atau activity atau predicting activity dan durationnya. Activity-nya ada A sampai J, yang A-nya ya, lalu activity A. Preceding activity-nya non itu berarti 0. Durationnya 12. Lalu yang activity B, preceding activity-nya A. Lalu durationnya 8. Lalu activity C, preceding activity-nya non atau 0. Durationnya menggunakan awalan NIM saya yaitu 22. Lalu activity D, preceding activity-nya B. Lalu durationnya 25. Lalu yang selanjutnya yang E, activity E-nya, preceding activity-nya C atau D. Lalu durationnya 8. Lalu activity F, preceding activity-nya E. Dan durationnya menggunakan akhiran NIM saya yaitu 34. Lalu activity G, preceding activity-nya yaitu E. Lalu durationnya 35. Lalu activity yang H, preceding activity-nya F. Lalu durationnya 30. Lalu selanjutnya yang I, activity I, preceding activity-nya F, lalu durationnya 23. Lalu yang terakhir J, activity J, preceding activity-nya H, I, G, lalu durationnya 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram PER atau CPM. Baik, yang pertama kita mulai dari A. Yang A nilainya yaitu 12. Maka kita bikin 12. Yang depannya kita bikin 0. Lalu yang belakang ini 12. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan yang diagram yang B. Maka 12 ditambah yang nilai B 8. Maka hasilnya menjadi 20. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengerjakan yang C. C itu predicting activity-nya yaitu 0. Maka kita ambil dari yang nomor 1 tadi yang 0 sama dengan gaya A. Maka C nilainya 22. Maka kita bikin juga 22 belakangnya. Lalu selanjutnya kita ya ke yang D. Untuk menyelesaikan yang D, maka kita harus menyelesaikan yang B. Maka dia terkait dengan yang B. Maka yang B hasilnya 20, maka kita bikin 20, maka lalu kita tambahkan dengan hasil yang D 25. Lalu hasilnya 45. Lalu selanjutnya kita lanjut ke yang E. Maka yang E ini preceding activity-nya terkait dengan D atau C. Maka kita ambil yang terbesar, maka kita ambil yang dari D 45. Yang E ini nilainya yaitu 8. Maka 45 tambah 8 maka hasilnya 53. Lalu selanjutnya kita setelah selesai yang E, maka kita lanjutkan ke yang F. Sebelum mengerjakan F, maka yang E harus selesai. Yang F itu maka yang
hasil 53 yang E, maka kita pindahkan ke F. Nilai F yaitu 34. Lalu kita tambahkan dengan 53, maka hasilnya 87. Dan yang selanjutnya yang G. Yang G itu hampir sama caranya kayak F, karena dia terkait dengan E. Maka kita bikin juga 53 di yang G. Lalu hasil yang G-nya 35. 35 kita tambahkan 53 jadi 88. Lalu selanjutnya yang H. Yang H ini terkait dengan yang F. Sebelum mengerjakan yang H, sebaiknya kita harus menyelesaikan yang F. Maka yang F ini tadi hasilnya 87. Lalu kita pindahkan ke H 87, nilai yang H 30, maka 87 kita tambahkan 30 menjadi hasilnya 117. Lalu selanjutnya yang I. Yang I sama juga kayak H, maka dia terkait dengan F, karena kita harus mendahului F atau mengerjakan lebih awal yang F. Maka kita bikin juga 87, maka yang I ini nilainya 23. Maka 87 kita tambahkan 23 jadinya hasilnya 110. Lalu selanjutnya yang J. Yang J itu preceding activity-nya HIG. Maka di sini kita pilih yang hasilnya yang terbesar. Maka kita ambil yang dari H 117. Maka 117 yang J ini nilainya 20, maka kita tambahkan 20 menjadi 137. Maka jumlah hari yang kita butuhkan yaitu 137 hari. Dan selanjutnya kita akan melakukan analisis kritisnya. Dan kita mulai dari yang J 137. Lalu kita kurangkan dengan hasilnya yang J tadi 20, maka hasilnya 117. Lalu selanjutnya yang J ini terkait juga dengan HIG, maka kita ambil juga yang kita bikin 117 ke HI dan G ini. Maka kita mulai dulu dengan yang H, hanya 117 kurang 30 menjadi 87. Lalu yang I-nya 117 dikurang 23 menjadi 94. Lalu yang G 117 dikurang 35 menjadi 82. Selanjutnya kita ambil yang 87. Maka yang F ini 87 dikurang 34 menjadi 53. Lalu yang analisis kritisnya yang E ini, maka kita ambil yang dari F ini 53 dikurang 8, maka hasilnya 45. Dan begitu juga dengan activity yang C dan D. Maka yang ini kita bikin juga 45, yang C-nya 45 juga. Maka 45 kurang 25 hasilnya 20. Kita melanjutkan yang C sama D ini, maka kita lanjutkan ke yang B. Maka kita ambil hasilnya yang kecil yang 20, maka di B ini kita bikin 20 kurang 8, maka hasilnya 12. Lalu yang A-nya kita ambil hasilnya dari yang B. Maka yang A-nya hasilnya 12 dikurang 12, maka hasilnya 0. Maka selanjutnya kita akan mencari analisis kritisnya. Analisis kritis itu sama dengan kita bagikan hasilnya yang sama hasilnya di bawahnya, maka menjadi 0, maka hasilnya itu analisis kritisnya. Maka analisis kritisnya yaitu 100 yang J, H, F, E, D, B, dan A. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan juga diagram per C dan C-nya, sama juga kayak diagram per CPM ini,
bedanya diagram per CPM ini kayak diagram. Kalau diagram per C dan C itu kayak sama kayak kotak atau tabel. Saya akan menjelaskan diagram per dan C. Caranya hampir sama kayak yang diagram per atau CPM tadi. Kalau ini berbentuk tabel yang A-nya nilainya yaitu 12. Maka kita bikin 12 di kolom di atasnya. Maka depan kolom itu kita bikin 0, lalu A, lalu 12. Lalu yang selanjutnya kita lanjut ya ke yang B. Maka yang B ini nilainya 8, maka kita tambahkan dengan hasil nilai yang dari A tadi 12, maka jadinya 20. Lalu yang selanjutnya kita lanjut ke yang C. C ini nilainya itu nilainya operating activity-nya 0. Nilainya itu 22 dengan menggunakan awalan min saya. Maka hasil dari C ini 22. Lalu selanjutnya ke yang D. Yang D ini terkait ke yang operating activity-nya terkait ke activity yang B. Maka untuk mencari hasil yang E ini, maka kita ambil yang hasil dari yang D ini. Maka hasil D ini 45, maka kita bikin juga 45 yang di yang E ini. Yang E ini nilainya 8, maka 8 tambah 45, maka hasilnya 53. Lalu yang E, yang habis yang E ini ke yang E ini terkait kedua huruf F dan G. Lalu kita lanjut ke yang F. Yang F ini nilainya 34, maka kita ambil dari hasil dari yang E ini 53, maka kita bikin 53. Lalu 53 ditambah 34, maka hasilnya 87. Dan begitu juga ke yang G. Yang G ini yang ambil hasil dari yang E yaitu 53, hasil ya nilai yang G ini 35, maka hasilnya jadi 88. Habis yang G ini kita lanjut ke yang H. Yang H ini juga terkait ke yang F. Maka nilai yang H ini 30. Lalu kita ambil hasil dari yang F ini. Yang F ini hasilnya 87, lalu kita tambahkan 30, maka hasilnya 117. Dan begitu juga yang I. Yang I ini juga terkait ke yang F. Maka nilai yang ini 23, maka kita ambil juga hasil dari F ini 87. Kita bikin juga 87 yang di kolom yang I ini. Kita tambahkan ke 23, maka hasilnya 110. Lalu kita lanjut ke yang J. Yang J ini pre-operating activity-nya berkaitan dengan H, I, dan G. Maka kita pilih hasilnya yang terbesar, maka kita ambil yang dari hasilnya yang H. Maka kita bikin 117, nilai yang J ini 20, maka 117 ditambah 20, maka hasilnya 113. Maka jumlah hari yang dibutuhkan yaitu 137 hari. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke yang mencari hasil yang di bawahnya, kolom tabel bawahnya. Kita mulai yang dari J atau sebaliknya. Maka kita mulai dari 137, kita kurang 20, maka hasilnya 117. Lalu untuk mencari hasil nilai H, I, dan G ini kita ambil hasil dari yang J ini. Maka H ini hasilnya 117, yang I 117, yang G 117. Maka yang H ini 117 kurang 30 menjadi 87. Lalu yang I 117 dikurang 23, maka hasilnya 94. Lalu yang G 117 dikurang 35, maka hasilnya 87. Dan untuk mencari hasil yang
F ini, maka kita ambil hasil yang dari 87 ini. 87 kurang 34 maka hasilnya 53. Yang F ini yaitu 87 kurang 34 jadi 53. Lalu kita lanjut ke yang E. Yang E ini nilainya 8, maka kita ambil hasil yang dari yang F tadi. Maka 53 kurang 8 maka hasilnya 45. Dan begitu juga ke yang D dan C. Yang D-nya, yang C-nya kita ambil juga hasil dari yang E ini 45 kurang 22 menjadi 23. Lalu yang D-nya begitu juga kita ambil hasil dari yang E, yang E 45 dikurang 25 menjadi 20. Lalu selanjutnya kita lanjut ke yang B. Yang B itu kita ambil juga hasilnya dari yang D ini. Maka hasil yang D ini 20, maka kita bikin 20, kita kurang dengan nilai yang B 8, maka hasilnya 12. Lalu begitu juga ke yang B ke A. Yang A ini kita ambil juga hasilnya dari yang hasil dari yang B itu menjadi hasilnya itu 12. Nilai yang A 12 dikurang 12 maka hasilnya jadi 0. Lalu kita akan mencari analisis kritisnya. Analisis kritisnya itu yang kayak yang A, yang B, yang D, yang E, F, H, C. Maka nilai yang atas nilai bawah kita bagi, maka menjadinya hasilnya akan jadi 0. Itu yang dinamakan dengan analisis kritis. Jumlah hari yang kita butuhkannya yaitu 137. Makna lintas kritis ini adalah lintas yang menghubungkan aktivitas kritis. Itulah hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, atau penyampaian saya yang salah, atau penjelasan saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.